Sanchez blunder terus. Jorgensen kini kiper utama The Blues. Robert Sanchez akhirnya kehilangan status kiper utama The Blues setelah serangkaian blundernya. Philip Jorgensen kini mengisi posisi tersebut. Sanchez sejatinya jadi orang nomor satu di bawah Mister Sibiru sedari awal musim. Meski sesekali The Blues juga menurunkan Jorgensen ketika bermain di luar Premier League. Sayangnya, Sanchez tidak tampil sesuai ekspektasi karena kerap jadi titik lemah Sibiru. Dia adalah kiper paling banyak membuat blunder musim ini, yakni 5. Sanchez juga tidak kuasa menjaga gawang The Blues dari 2 gol Brighton dan Hove Albion akhir pekan kemarin, yang membuat klubnya tersingkir di babak keempat Piala FA. Performa naik turun Sanchez ini membuat pelatih The Blues Enzo Maresca habis kesabarannya. Alhasil, Sanchez dimutasi dari posisinya sebagai kiper utama dan digantikan Jorgensen. Maresca menilai Sanchez butuh menenangkan diri agar bisa mengembalikan lagi mental serta performanya. Saya rasa Philip bakal jadi solusi saat bertemu West Ham karena kami memberikan waktu untuk Robert memulihkan mental serta fisik, ujar Maresca di BBC Sport. Tapi, rencana saya bukan mengganti kiper di setiap laga. Di laga terakhir Premier League, kami memainkan Philip dan Robert di Piala FA. Kiper utama kami saat ini adalah Philip. Saya bicara dengan Robert beberapa hari sebelum duel kontra West Ham, di mana saya memainkan Philip. Saya tidak pernah bicara lagi setelah itu dengan Robert. Philip pun demikian. Mereka tahu kondisinya. Situasi memang seperti ini sekarang dan kita lihat ke depannya gimana. Rekrutan mahal The Blues yang gagal bersinar. The Blues pernah memenangkan persaingan ketat dengan Arsenal untuk mendatangkan Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk pada 2023. Pemain asal Ukraina itu hanya tampil 44 kali untuk klub lamanya, tetapi cukup impresif hingga menarik minat beberapa klub besar. Sibiru mengeluarkan 62 juta pound sekitar 1,2 triliun rupiah untuk memboyong Mudryk, ditambah bonus sebesar 27 juta pound sekitar 524 miliar rupiah. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang selama 8,5 tahun di Stamford Bridge. Mudryk sempat tampil menjanjikan saat debut melawan Liverpool. Bahkan Rio Ferdinand mengatakan Arsenal akan menyesal melewatkan kesempatan merekrutnya. Namun, perjalanan karirnya di London Barat tidak berjalan sesuai harapan. Arsenal sebenarnya sangat percaya diri bisa merekrut Mudryk pada musim panas 2023. Sang pemain pun memberi isyarat tertarik bergabung lewat unggahan di media sosial. Namun, The Blues berhasil membajak kesepakatan tersebut di detik-detik terakhir dan Mudryk dikabarkan kecewa berat karena gagal bergabung dengan Arsenal. Sayangnya, ekspektasi tinggi terhadapnya tidak terwujud di Stamford Bridge. Selama 3 musim, Mudryk hanya mencetak 10 gol, angka yang jauh dari harapan untuk pemain dengan harga mahal. Bahkan, sejak akhir November, dia tidak lagi tampil karena terkena skorsing sementara dari FA akibat kasus doping. Mantan pemain Premier League, Gabriel Agbonlahor, secara terbuka menyebut Mudryk sebagai transfer yang gagal total. Mudryk adalah bencana dalam bursa transfer, kata Agbonlahor di Talksport. Dia juga menyoroti bagaimana London Barat menghamburkan uang untuk pemain yang tidak memberikan dampak signifikan. Enzo, Neto, dan Nkunku semuanya mahal. Mereka menghabiskan 45 juta pound untuk Felix dan kemudian meminjamkannya. Tambahnya, menurut Agbonlahor, Sibiru mengalami krisis kepemimpinan dan kualitas di lapangan. Sejujurnya, kepemimpinan dan kualitasnya kurang. Sungguh mengerikan melihat berapa banyak uang yang telah mereka belanjakan dan sia-siakan, tutupnya. Sibiru kini pasti nyesel jual pemain yang kini jauh lebih berharga dari Lavia. The Blues mungkin akan menyesali keputusan mereka menjual Conor Gallagher, pemain yang kini memiliki nilai pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Romeo Lavia. Di awal musim, Enzo Maresca membawa Sibiru tampil impresif, menduduki posisi kedua di Premier League dan finish di puncak grup UEFA Conference League. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, performa mereka merosot tajam. Chelsea kini turun ke peringkat 6, tersingkir dari EFL Cup dan FA Cup, serta gagal memanfaatkan bursa transfer Januari untuk memperbaiki skuad mereka. Cedera menjadi salah satu faktor utama penurunan performa Sibiru. Kehilangan Wesley Fofana lebih dulu menjadi pukulan besar, karena ia sempat membentuk duet solid bersama Levi Colwill di lini belakang. Setelah itu,
Romeo Lavia dan Reece James juga mengalami masalah kebugaran yang terus berulang. Dalam beberapa pekan terakhir, Nicholas Jackson, Mark Guiu, dan Noni Madueke turut masuk daftar cedera, membuat The Blues yang sebelumnya punya kedalaman skuad yang baik kini justru terlihat kekurangan pemain. Conor Gallagher dilepas ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas dengan harga sekitar 35,8 juta pound. Selama membela Chelsea, gelandang Inggris itu mencatat 95 penampilan, mencetak 10 gol, memberikan 10 assist, dan bermain total 6.061 menit. Namun, yang lebih penting, Gallagher hampir tidak pernah mengalami cedera, sesuatu yang sangat dibutuhkan si biru saat ini. Statistik per 90 menit musim ini menunjukkan bahwa Lavia lebih unggul dalam distribusi bola, dengan lebih banyak umpan progresif dan akurasi umpan lebih tinggi. Namun, Gallagher tetap menawarkan kualitas bertahan yang solid, serta mampu menambah daya gedor dari lini tengah. Musim lalu, Mauricio Pochettino bahkan menyebut Gallagher sebagai pemain yang tak ternilai. Kini, menurut Football Observatory, nilai pasar Gallagher melonjak menjadi 61 juta pound atau sekitar 1,22 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dari Lavia yang hanya bernilai 21 juta pound atau 420 miliar rupiah. Absennya Lavia karena cedera memaksa Enzo Fernandez dan Moises Caicedo bekerja ekstra keras di lini tengah The Blues. Jika saja Gallagher masih berada di skuad, si biru mungkin tidak akan mengalami masalah kedalaman tim sebesar ini. Melihat situasi saat ini, Todd Boehly dan jajaran manajemen si biru bisa saja menyesali keputusan mereka melepas Gallagher, terutama ketika persaingan merebut tiket Liga Champions semakin memanas. Liam Delap komentari ketertarikan MU dan The Blues. Ipswich Town mungkin masih berada di zona degradasi, tetapi kontribusi produktif Liam Delap menjadi alasan utama mereka tetap bersaing di papan bawah. Pemain berusia 22 tahun ini termasuk di antara 12 pemain Liga Inggris yang sudah mencetak gol 2 digit musim ini, dengan torehan golnya menyumbang 43% dari total gol tim. Akhir pekan lalu, Delap kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol pembuka dalam hasil imbang 1-1 melawan Aston Villa, tim yang tengah berjuang di Liga Champions. Rumor kepindahan Delap pada musim panas mendatang mulai bermunculan, dengan setan merah dan The Blues disebut-sebut tertarik. Namun, sang penyerang menegaskan fokusnya tetap pada Ipswich. Itu adalah sesuatu yang saya coba hindari, ujar Delap dilansir dari 90 Min. Orang-orang di sekitar saya telah menyarankan untuk menjauhi hal itu, dan itu sangat membantu saya untuk tetap fokus. Fokus saya adalah bermain sepak bola di sini. Saya sangat menikmati waktu saya di sini dan senang bisa bermain setiap pekan. Itu yang paling penting. Sangat penting, terutama bagi saya, untuk fokus pada posisi saya saat ini. Saya sangat senang di sini dan menikmati setiap momennya. Fokus saya adalah menjalani setiap pertandingan dengan maksimal dan menatap laga berikutnya. Delap bergabung dengan Ipswich dari Manchester City pada musim panas lalu dalam kesepakatan yang bisa mencapai 20 juta pound. City kabarnya memiliki klausul pembelian kembali dan berhak atas 20% dari biaya transfer jika Delap dijual di masa depan.